terkasih, Shalom, salam sejahtera bagi kita. Kita bertemu lagi dalam renungan HKBP Setia Mekar. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, Rabu 19 Maret 2025, dengan tema Allah memulihkan kita. Terambil dari kitab Yeskiel pasal 37 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahnya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, seorang pria yang pernah terjerumus dalam kecanduan narkoba menceritakan kisah hidupnya. Ia dulunya adalah anak yang taat dan berprestasi. Tetapi pergaulan yang salah membuatnya jatuh dalam jurang kehancuran. Keluarganya hancur, masa depannya suram, dan tubuhnya makin lemah karena kecanduannya. Hingga suatu hari, di titik terendah hidupnya, ia datang ke pusat rehabilitasi Kristen. Di sana ia mulai mengenal kasih Tuhan. Sedikit demi sedikit, hidupnya dipulihkan. Kini ia menjadi pribadi yang baru. Seorang yang melayani dan membawa harapan bagi orang-orang yang mengalami keterpurukan seperti dirinya dulu. Saudara, kasih itu menggambarkan bahwa seberat apapun kehancuran yang kita alami, Allah sanggup memulihkan. Itulah cerita kisah tersebut. Itulah juga yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel dalam Yeskiel pasal 37 ayat 23. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhala mereka, dan dengan dewa-dewa yang menjijikkan, dan dengan segala pelanggaran mereka. Aku akan menyelamatkan mereka dari segala ketidaksetiaan yang mereka lakukan, dan akan mentahirkan mereka. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Saat itu bangsa Israel sedang mengalami pembuangan di Babel. Mereka tidak hanya kehilangan tanah air mereka, tetapi juga kehilangan identitas sebagai umat pilihan Tuhan. Mereka jatuh dalam penyembahan berhala dan dosa-dosa yang membuat mereka semakin jauh dari Allah. Namun Allah yang penuh kasih tidak membiarkan mereka tetap dalam kehancuran. Ia berjanji untuk menyelamatkan, mentahirkan, dan memulihkan mereka agar kembali menjadi umatnya. Saudara yang terkasih, bukankah kita juga sering mengalami keterpurukan rohani seperti Israel? Mungkin bukan karena pembuangan secara fisik, tetapi kita merasa jauh dari Tuhan karena dosa, kegagalan, atau beban hidup yang berat. Kita merasa tidak layak, kehilangan arah, dan berpikir bahwa semuanya sudah terlambat. Namun Allah yang kita sembah adalah Allah
yang memulihkan. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Tidak ada hidup yang terlalu hancur untuk diperbaiki. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk kembali kepadanya. Ia siap menyucikan dan memulihkan kita, menjadikan kita umatnya yang hidup dalam kasih dan kebenarannya. Seperti seorang ayah yang dengan tangan terbuka menerima anaknya yang hilang, demikian juga Tuhan selalu siap memulihkan setiap kita yang mau datang kembali kepadanya. Mari serahkan hidup kita kepadanya, karena hanya dalam Dia ada pemulihan yang sejati. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.